dan teman-teman sekalian. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Dorcas menabur kebaikan. Ayat tema kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Jika yang kita tabur adalah benih jagung, maka yang kita tuai adalah jagung. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Dorcas atau Tabita berarti rusa. Ia seorang perempuan yang lincah seperti rusa. Ia lincah dan tekun dalam menabur kebaikan. Dorcas memang perempuan yang istimewa. Dalam Perjanjian Baru, hanya Dorcas satu-satunya yang namanya disebut sebagai murid perempuan. Dorcas membuka hatinya bagi Yesus, dan Dorcas menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Ciri khas yang menonjol dan yang patut dicontoh dari Dorcas adalah ia mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan yang total. Imannya dibuktikan dengan mengembangkan talenta yang dimilikinya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dorcas menabur kebaikan. Ia membuat baju untuk para janda yang miskin. Di Yope, ada banyak yang berjuang untuk mempertahankan hidup. Sebagai murid Yesus, Dorcas tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menolong para janda dengan hati yang tulus. Ia melakukannya dengan tujuan yang pasti berdasarkan kasihnya pada Allah. Dorcas berkarya dengan menabur kebaikan yang nyata dan dirasakan oleh para janda di Yope. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Dorcas jatuh sakit dan meninggal, banyak orang yang merasa sangat kehilangan. Mereka menangisi Dorcas dan sangat sedih karena kematian Dorcas. Tapi mereka tidak hanya berdiam diri. Mereka mendengar Petrus dan Yohanes sedang melayani di Lida yang tidak jauh dari Yope. Mereka meminta Petrus untuk datang ke Yope. Ketika Petrus datang, mereka memperlihatkan kepada Petrus pakaian-pakaian yang dibuat Dorcas bagi mereka. Mereka begitu bersyukur dan merasakan kasih Dorcas yang besar bagi mereka. Setelah itu, Petrus menyuruh mereka keluar. Ia berdoa kepada Allah, dan dengan kuasa Roh Kudus, Allah membuat Dorcas hidup kembali. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Dorcas yang menabur kebaikan. Yang pertama, Dorcas adalah seorang murid Yesus. Murid itu belajar dari gurunya, meniru gurunya, taat pada perintah gurunya. Sebagai umat Tuhan, harus terus belajar taat pada perintah Tuhan dalam hal mengasihi. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dorcas punya kecantikan batinia yang sangat berharga di mata Allah. Kecantikan batinia Dorcas dapat ditunjukkan dengan takut akan Tuhan, bibirnya berpengetahuan, dan ia mengembangkan kecakapannya dalam hal menjadi. Kecantikan batinnya Dorcas dengan roh yang lemah lembut dan tentram dapat dirasakan buahnya oleh orang-orang sekitarnya yang pernah merasakan sentuhan kasihnya. Perhatiannya, pengorbanannya, dan buah karyanya. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, sama seperti Dorcas. Yang ketiga, Dorcas pun menghadapi masalah dalam hidupnya, ada penyakit dan kematian. Kematian itu akan dibalikan oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Adakah kita menuntut jalan kita mulus-mulus saja karena kita sudah setia pada Tuhan? Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi tanya Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berdosa dengan bibirnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus menerima baik atau buruknya kehidupan ini dan tetap bersandar pada Tuhan. Yang keempat, kedekatan dengan Tuhan. Petrus membalikkan keadaan kematian menjadi kebangkitan. Mungkin ada kematian dalam hidup kita. Percayalah, kedekatan dengan Tuhan akan membalikkan keadaan. Ada sebuah kebangkitan dalam hidup kita. Yang kelima, kesetiaan Dorcas pada perkara yang kecil, yaitu talentanya menjahit, hatinya yang gampang berbelas kasihan pada janda-janda miskin, membawanya dalam pelayanan yang lebih besar, yaitu membawa seluruh penduduk kota Yope datang dan percaya kepada Tuhan. Dorcas tidak banyak bicara, yang ia lakukan hanyalah berbuat baik. Matius 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Sebagai umat Tuhan, kita harus setia pada perkara yang kecil yang Tuhan percayakan pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dipunyai Dorcas? Tidak banyak. Ia hanya punya jarum, benang, dan kain saja. Keahlian menjahit mungkin saja satu-satunya keahlian yang ia miliki. Ia memiliki sifat yang sangat berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya. Pembelajaran tentang firman Tuhan, ia memiliki hati yang peka terhadap orang-orang di sekitarnya, dan ia mengembangkan kepekaannya. Lewat kehidupannya, keahlian menjahit dan kepekaannya kepada orang yang menderita, banyak sekali orang yang memang sedih akan kematian. Tetapi lewat kematian dan kebangkitannya, tidak hanya orang sekedar bersimpati padanya, tetapi kebangkitan Dorcas membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Tuhan rindu kita bangkit seperti Dorcas. Bangkit dari masa lalu, bangkit dari tak berdaya, bangkit dari merasa diri tak mampu, bangkit dari keterpurukan batin kita, bangkit dari setiap kekecewaan, bangkit dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Marilah kita mempraktekkan kehidupan yang sama seperti Dorcas yang menabur kebaikan, agar ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita layak diselamatkan. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati kita semua. Saya doa dalam nama Yesus, amin. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang indah kami boleh belajar firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari, sama seperti Dorcas yang menabur kebaikan. Saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami dalam perjalanan agar boleh tiba di rumah dengan keadaan selamat. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin.